Federasi Sepak Bola Asia, AFC, kini berada di ambang keruntuhan, menghadapi krisis eksistensial terparah sepanjang sejarah pendiriannya. Gelombang besar eksodus 25 negara anggota, dipimpin oleh kekuatan-kekuatan sepak bola Asia Timur dan Asia Tenggara, serta diikuti oleh penarikan dana dari 10 sponsor raksasa, telah melumpuhkan otoritas tertinggi sepak bola benua kuning tersebut. Keputusan kolektif ini merupakan puncak dari kekecewaan mendalam atas praktik ketidakadilan dan politik pilih kasih yang dituduhkan telah mengistimewakan negara-negara tertentu, khususnya Qatar dan Arab Saudi. Guncangan dahsyat yang bermula dari markas besar AFC di Kuala Lumpur ini, menandai pergeseran seismik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam peta kekuatan sepak bola Asia. Negara-negara besar seperti Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Irak, India, Vietnam, Thailand, dan Australia secara resmi mengumumkan keluar dari keanggotaan AFC. Langkah dramatis ini bukan sekadar protes, melainkan deklarasi untuk mendirikan lembaga yang lebih adil dan transparan, Asia United Football Confederation, AUFC. Akar dari krisis AFC ini terletak pada serangkaian keputusan kontroversial yang dianggap berat sebelah. Gelombang eksodus ini dipicu sejak penunjukan Qatar dan Arab Saudi secara beruntun sebagai tuan rumah berbagai turnamen bergengsi AFC, yang menimbulkan persepsi kuat tentang adanya praktik monopoli dan dominasi kekuasaan di tangan segelintir negara Timur Tengah. Klimaks dari kekecewaan ini terjadi pasca laga tim nasional Indonesia melawan Irak dalam putaran kelima kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 Zona Asia. Keputusan wasit asal Tiongkok dalam pertandingan tersebut dinilai sangat merugikan Indonesia, memicu kemarahan publik dan federasi. Meskipun FIFA sempat melakukan investigasi, AFC justru dianggap tidak kooperatif dan bahkan terkesan membela wasit yang bersangkutan. Kejadian ini seolah menjadi pemantik yang membakar kesabaran federasi-federasi yang selama ini merasa dianaktirikan. Presiden Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, Kozo Tashima, dengan tegas menyatakan sikapnya. Kami sudah muak dengan politik sepak bola Asia. AFC sudah kehilangan integritas. Ujarnya dalam wawancara dengan media lokal Tokyo Sports. Senada dengan Jepang, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir, menyampaikan sentimen serupa, menegaskan bahwa AFC tidak lagi layak menjadi payung bagi sepak bola Asia modern. Kami ingin sepak bola Asia yang jujur dan adil. Indonesia bukan anak tiri. Supporter kami sudah diakui dunia, tetapi AFC terus mengabaikan suara keadilan, tegas Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta. Selain masalah penunjukan tuan rumah dan wasit yang tidak netral, isu lain yang memicu eksodus ini adalah pembagian hadiah, hak siar, dan penjadwalan kompetisi yang dinilai berpihak pada negara-negara tertentu. Negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara, yang selama ini berkontribusi signifikan terhadap popularitas dan nilai komersial sepak bola Asia, merasa imbalan dan perlakuan yang mereka terima tidak proporsional dan tidak mencerminkan kontribusi mereka. Laporan eksklusif dari berbagai media Asia menyebutkan total 25 negara kini telah menyatakan niat keluar secara resmi atau sedang dalam proses administrasi. Guncangan politik organisasi ini segera diikuti oleh dampak finansial yang menghancurkan. Krisis AFC semakin parah setelah 10 sponsor utama secara kolektif mengumumkan penarikan kontrak pendanaan mereka pertanggal 19 Oktober 2025. Perusahaan-perusahaan raksasa Asia, termasuk nama-nama besar seperti Toyota Asia Pasifik, menyatakan bahwa mereka tidak bersedia lagi mengaitkan merek global mereka dengan organisasi yang dianggap tidak transparan dan kehilangan kredibilitas. Kami tidak ingin merek kami dikaitkan dengan organisasi yang tidak transparan. Dunia sedang berubah, dan sepak bola harus menjadi simbol keadilan, bukan alat politik. Demikian bunyi pernyataan resmi dari Toyota Asia Pasifik. Penarikan sponsor secara massal ini memicu alarm merah di markas AFC. Laporan menyebutkan bahwa sejumlah turnamen di bawah naungan AFC, seperti Liga Champions Asia edisi 2026, terancam dibatalkan atau ditunda. Dana hadiah dan operasional wasit dilaporkan harus dipotong hingga 70%. Kehilangan dukungan finansial sebesar ini tidak hanya mengganggu operasional turnamen, tetapi juga mengancam kelangsungan hidup AFC sebagai entitas bisnis dan olahraga. Menurut laporan internal, dana cadangan AFC kini hanya tersisa untuk operasional selama 3 bulan ke depan. Bahkan, dana yang tersimpan di rekening federasi di Singapura dan Bahrain dilaporkan mulai dibekukan oleh sejumlah bank akibat masalah hukum dan potensi kebangkrutan yang membayangi. Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Winchert John, secara terbuka mengakui kegentingan situasi ini, menyebut bahwa federasi kini menghadapi situasi eksistensial. Kami berada di titik nadir.
Jika tidak ada solusi dalam waktu dekat, AFC akan runtuh. Kami membuka pintu dialog kepada semua pihak, termasuk Indonesia, ujarnya dalam konferensi pers di Kuala Lumpur. Dalam upaya terakhir untuk mencegah keruntuhan total, Presiden AFC, Salman bin Ibrahim Al-Khalifah, dilaporkan melakukan kunjungan pribadi ke Tokyo dan Jakarta. Ia datang dengan membawa proposal perbaikan struktur organisasi dan janji restrukturisasi sistem perwasitan, hak siar, hingga pembagian dana kepada federasi anggota. Salman bahkan dikabarkan sampai memohon secara langsung kepada PSSI agar meninjau ulang keputusan untuk keluar. Tanpa Indonesia, tanpa Jepang, tanpa Korea, sepak bola Asia akan lumpuh. Kami mohon pertimbangkan kembali. Kami berjanji akan memperbaiki sistem dan memastikan keadilan, ujar Salman. Namun, permintaan dan janji tersebut tampaknya datang terlambat. Keputusan sejumlah negara Asia Timur dan Asia Selatan sudah final dan bulat. Pertemuan yang digelar di Jakarta disebut berlangsung dingin dan tanpa hasil konkret. Sumber dari PSSI mengungkapkan bahwa pertemuan itu hanya berisi janji kosong dan permohonan yang tidak lagi dapat mengembalikan kepercayaan yang telah hilang. Beliau datang dengan niat baik, tetapi sudah terlambat. Kepercayaan itu sudah habis. Kami ingin berdiri di federasi baru yang lebih modern dan profesional, ujar salah satu petinggi PSSI, menegaskan tekad untuk melangkah maju. Di tengah kekacauan yang melanda AFC, momentum bersejarah tercipta dengan munculnya Asia United Football Confederation, AUFC. Federasi tandingan ini didukung oleh Jepang, Indonesia, Korea Selatan, India, dan negara-negara lain yang memilih Exodus. AUFC bukan hanya entitas baru, tetapi representasi dari harapan untuk tata kelola sepak bola Asia yang lebih bersih, adil, dan profesional. Keberadaan AUFC dipastikan kuat karena telah mendapat dukungan dari beberapa sponsor besar yang dulunya berada di AFC, termasuk raksasa teknologi dan retail seperti Sony, Rakuten, dan Grab Holdings. Jika AUFC benar-benar berdiri, peta sepak bola Asia akan berubah total. Negara-negara Timur Tengah akan kehilangan kekuatan dominannya, sementara Asia Timur dan Asia Tenggara akan menjadi poros baru perkembangan sepak bola modern. Hal yang paling signifikan adalah peran sentral yang kini diemban oleh Indonesia. Dari berbagai bocoran dokumen, disebutkan bahwa Jakarta dan Tokyo akan menjadi dua markas utama AUFC. Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah utama untuk turnamen perdana AUFC Nations League 2026 yang akan melibatkan 16 negara pendiri. PSSI juga tengah menyiapkan proposal agar Stadion Gelora Bung Karno, GBK, menjadi stadion pusat kejuaraan tersebut. Kami tidak ingin jadi pengikut lagi. Kami ingin Indonesia menjadi pemimpin sepak bola Asia yang baru, ujar Erick Thohir, menggarisbawahi ambisi Indonesia untuk mengambil peran kepemimpinan. Para analis sepak bola dunia menilai langkah Indonesia meninggalkan AFC justru membuka peluang emas untuk mengangkat reputasi sepak bola nasional ke level global. Media Amerika Latin, ULA, bahkan menulis, Asia sedang membangun jiwanya kembali, dan pusatnya bukan di Doha, melainkan di Jakarta. Uniknya, di tengah turbulensi politik federasi, sorotan dunia justru tertuju pada supporter Indonesia. Media internasional bergengsi seperti ESPN, BBC, dan Al Jazeera secara masif memberitakan bahwa atmosfer sepak bola Asia kini tidak bisa dilepaskan dari warna merah supporter Indonesia. Fenomena tifo megah di GBK dalam laga melawan Jepang dan Tiongkok beberapa bulan lalu menjadi viral global. Bahkan, FIFA secara resmi menobatkan supporter Indonesia sebagai yang terbaik di dunia pada tahun 2025, mengalahkan basis supporter ikonik seperti Argentina dan Turki. Jika Indonesia keluar dari AFC, maka Asia kehilangan jiwanya, tulis ESPN dalam editorialnya. Pengaruh supporter Indonesia tidak hanya di stadion. Jutaan netizen Indonesia juga dikenal sangat aktif di forum sepak bola dunia. Tagar Garuda Mendunia sempat menjadi trending global selama 3 hari berturut-turut, menegaskan pengaruh besar Indonesia di level internasional. Kekuatan soft power ini turut mendukung posisi tawar Indonesia di kancah global. UEFA dan CONMEBOL, dua konfederasi terbesar dunia, dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengundang Indonesia sebagai tamu kehormatan di beberapa turnamen eksibisi antar benua, sebuah indikasi nyata dari pengakuan global terhadap potensi dan passion sepak bola Indonesia. Langkah keluar massal dari AFC memicu kemarahan di kalangan petinggi sepak bola Timur Tengah. Media Arab, seperti Al Riyadiyah dan Bein Sports,
menyebut apa yang dilakukan Jepang dan Indonesia sebagai bentuk kudeta terhadap otoritas AFC. Beberapa analis di Doha bahkan menuding negara-negara Asia Timur bersekongkol dengan Eropa untuk menguasai kembali panggung Asia. Tuduhan ini dibantah keras oleh Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA. Kami tidak ingin berperang dengan siapapun. Kami hanya ingin sepak bola yang bersih, tegas Presiden KFA, Chong Mong-gyu. Ketegangan ini bahkan meluas ke dunia maya, dengan tagar Save AFC dan AFCIS Corup bersaing di platform X, Twitter, mencerminkan polarisasi yang terjadi di level federasi. Kini, markas AFC di Kuala Lumpur dilaporkan nyaris kosong. Sejumlah staf telah diberhentikan, ruang kantor ditutup, dan sistem siaran Liga Champions Asia dibatalkan untuk sementara. Nasib federasi tertua di Asia itu benar-benar berada di ujung tanduk. Sementara itu, di Jakarta, ribuan supporter Indonesia merayakan langkah maju ini. Mereka menggelar aksi damai di depan kantor PSSI, membawa spanduk bertuliskan, "Kami bersama AUFC." Sepak bola Asia baru dimulai di Indonesia. Langit sepak bola Asia tengah berubah, dan di tengah kekacauan AFC, satu kenyataan baru muncul. Indonesia bukan lagi sekadar peserta, tetapi kini telah menjadi pusat gravitasi baru sepak bola dunia. Dukungan dari legenda-legenda dunia seperti Cristiano Ronaldo, yang menyatakan, "Saya menghormati Indonesia dan Jepang." Mereka membawa semangat sejati sepak bola, dan Park Ji-sung, yang menilai ini adalah momentum bersejarah karena AFC telah kehilangan arah. Semakin mengukuhkan bahwa era dominasi lama telah berakhir, dan sebuah babak baru yang lebih adil dan berpusat di Asia Timur serta Tenggara telah dimulai.